Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali dengan saya dari tim Raja Wali Nusantara. Agak terlambat mengupload video ya, mohon maaf karena ada beberapa keperluan yang belum tidak bisa ditinggalkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mempermainkan suatu permainan. Sebenarnya tim Raja Nusantara itu enggan menyoroti kasus-kasus yang parsial. Namun kali ini kita menyoroti untuk dijadikan sebagai cermin atau pembelajaran atau hikmah sehingga bisa bermanfaat. Beberapa hari kemarin lah tepatnya, ada kejadian di Stadion Kanjuruhan Malang. Kita ketahui bersama bahwa pada momentum itu Arema berhadapan dengan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang. Kemudian terjadi insiden dan kabar yang saya ketahui itu sudah korban itu mencapai 180-an lebih yang meninggal dunia. Tentu kita turut berduka, semoga yang wafat atau menjadi korban dari insiden itu mendapatkan tempat yang mulia di hadapan Allah. Kemudian keluarga yang ditinggalkan sabar dan tabah. Bagi yang terluka segera pulih seperti biasa. Saudaraku, dunia ini memang permainan, atau dalam bahasa Ahmad Albar itu panggung sandiwara. Nah, karena dunia ini adalah media permainan, maka ya kita harus bermain. Karena permainan ini bernilai, maka kita tidak boleh bermain-main di dalam permainan dunia ini karena bernilai. Jadi kuncinya, dunia ini permainan, namun tidak boleh bermain-main dalam permainan ini. Sebagaimana halnya sepak bola itu permainan. Namun semua pemain sepak bola yang sedang bertanding pasti fokus, serius, berlatih supaya menghasilkan permainan yang baik atau bahkan hasil pertandingan yang maksimal. Jika kita bermain-main di dalam kehidupan dunia ini, maka nanti nilainya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Atau bahkan lebih parah lagi, kita bisa tergulung atau bisa digulung oleh ombak dari dunia itu sendiri. Dibayangkan sajalah pemain bola 11 orang melawan 11 orang, kemudian yang 10 umpamanya bermain serius dalam satu tim, yang satu malah berjoget tidak jelas, maka bisa dipastikan dia akan ditabrak atau dipecat gitu. Nah, kemudian begini saudaraku, kita berkaca pada insiden di Stadion Kanjuruhan.
Saya meyakini kedua tim sudah bermain dengan baik, dengan maksimal. Dan kemudian di akhir babak ternyata Persebaya unggul, entah keberuntungan atau bagaimana. Yang jelas intinya atau prinsipnya adalah dua-duanya sudah menyajikan permainan yang baik. Makanya skornya kan imbang. Di babak akhir memang Persibaya yang unggul. Nah, apa yang akan kita cermati dalam dimensi dunia ini, ketika ada suatu momentum yang tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan, maka di situ dorongan dari nafsu itu sangat tinggi. Ketika dorongan dari nafsu itu maksimal, ada peluang itu melemahkan akal. Ketika dorongan nafsu yang tidak terkendali kemudian melemahkan fungsi akal, nanti akhirnya dia akan menjadi korban dari dorongan nafsu itu sendiri. Nafsu itu karakteristiknya api, sangat dekat dengan api. Maka siapapun yang terdorong oleh nafsu yang tidak terkendali, maka nanti akan terbakar oleh nafsu itu sendiri. Jika kita berkaca pada stadion Kanjuruhan itu, harusnya atau sebaiknya pemain sudah sudah bertanding secara maksimal, maka siapapun yang terlibat, baik terlibat sebagai tim atau terlibat hanya sebatas rasa atau ikatan emosional, sebaiknya adalah kembali pada proses tawakal atau pengendalian diri terhadap hasil apapun yang tersaji. Karena kalau tidak ada batas tawakal, ini nanti kita kembali ke video batas waras itu gitu loh. Jadi ketika momentumnya sudah pada puncak atau hasil, kemudian ternyata tidak bisa menerima dari situ, maka akhirnya offset. Seseorang yang melakukan tindakan offset melewati batas warasnya, yang seharusnya menerima suatu hasil dari yang tersaji dari suatu peristiwa, tapi ternyata menolak dan berontak, pada akhirnya dia nafsunya terdorong maksimal, akalnya melemah, menimbulkan suatu kerusakan bagi dirinya juga bagi orang lain. Karena ini rentetannya atau dampaknya seperti krambol. Jika sudah terjadi rusuh, itu sudah tidak jelas mana kawan mana lawan. Yang diam pun bisa jadi korban karena terinjak dan sebagainya. Saya tidak pada posisi menyalahkan atau menganalisa prosedur, tidak. Namun dalam hal ini yang harus kita garis bawahi adalah permainan secara umum dalam kehidupan kita di dunia ini, hendaklah kita terus dalam koridor yang tepat gitu. Karena dunia ini permainannya bernilai, maka upayakan kita bermain secara maksimal. Harus tahu kapan berlari, harus tahu kapan berhenti, harus tahu kapan berjuang, harus memahami kapan kita tawakal. Karena itu simultan. Berjuang, tawakal, doa lagi, berjuang lagi, tawakal, itu simultan. Kalau sudah mentok di akhir momentum, seumpama hasilnya tidak sesuai, maka sudah tawakal. Jangan kemudian didorong untuk melewati batasan itu. Pasti rusak kalau didorong itu. Ini yang terjadi. Dan dalam banyak hal, dalam kehidupan di luar urusan stadion itu,
dalam urusan kehidupan sehari-hari, seringkali pemaksaan terhadap kehendak, dorongan nafsu yang begitu besar tanpa pengendalian yang cukup terhadap fungsi akal dan melemahkan akal, maka pada akhirnya yang terjadi bukan suatu keindahan tetapi malah kerusakan. Kalau sudah begini, ya sudah, yang ada hanya penyesalan. Marah sedikit, tidak setuju sedikit, pukul, tidak setuju sedikit, pakai senjata. Ketika sudah terjadi baru menyesal, hanya gara-gara senggolan, hanya gara-gara tidak sesuai dengan yang diinginkan, kemudian terjadi korban. Maka sekali lagi kami menegaskan, mari kita bermain secara sempurna dalam permainan dunia ini, lahbun wa laibun ini. Jangan menjadi korban dengan mempermainkan permainan ini. Permainan di dunia ini harus kita mainkan secara sempurna karena memiliki nilai. Jika sampai gagal atau memaksakan, saya khawatir bukannya kita mengambil nilai dari permainan ini, malah digulung atau menjadi korban dari permainan di dunia ini. Silahkan saudara cermati, akhir-akhir ini banyak kejadian, banyak peristiwa yang menjadi korban dari mempermainkan peristiwa. Ketika sudah terjadi, menyesal dan minta maaf. Terjadi lagi, menyesal dan minta maaf. Artinya apa? Pada saat dia melakukan peristiwa itu, momentum itu, dia sudah tidak memiliki akal yang sehat. Begitu saudaraku. Jadi bercermin dari peristiwa di Malang, kita tarik dalam dimensi yang lebih besar. Ternyata peristiwa korban dari mempermainkan suatu permainan, menjadi korban karena mempermainkan suatu permainan itu nyata ada dalam dimensi di luar sepak bola. Oleh karena itu saudaraku, mari tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.